Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang dendam produktif. Jadi kita harus tahu ya, untuk bedanya dendam orang gagal sama dendam orang bangkit ya. Kalau yang orang gagal ini ya cuma ngeluh di status sosmed, nyindir, nyalain orang, ya terus habis itu hilang ya, karena gagal dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi deh gitu. Kalau yang bangkit ya, yang kedua nih, diam-diam itu bangun sistem, pelan-pelan cuan, dan tiba-tiba muncul lagi bawa hasil, dan lo sekarang harus milih jadi yang mana gitu. Nah di sini Sirtiman pernah cerita ya, namanya bisnis online ini dulu ini pernah ya, nyoba semuanya deh yang pokoknya udah dicoba dan belum berhasil. Artinya emang boleh dibilang gagal ya. Cuma kita harus bangkit ya, belajar ini gimana sih, ini gimana orang ini dapat duit, ini gimana. Terus kalau ada penawaran penawaran yang jual full sistem gitu, nah ini baru yang dicari gitu. Jadi kayak lengkap gitu ya, ada sistemnya ya. Sebenarnya bener, setelah beli penawaran yang waktu itu reseller, ya pokoknya software gitu ya, dan ya di benar-benar dijalanin ya, punal-punalnya juga, terus penawaran-penawaran bonus-bonusnya juga, akhirnya ada hasil ya, ada hasil. Dan ini sebenarnya nggak cuma beli paket reseller tadi aja gitu, ini emang harus kreativitas, disenggolin ya. Waktu itu disenggolin di situs Viper, terus disenggolin di produk digital lainnya, affiliate, jadinya jadi satu kesatuan. Oh ya, disenggolin ke YouTube juga ya, YouTube. Dan itu juga di YouTube juga bikin videonya sih cuma satu ya, cuma emang sodok sama iklan gitu. Karena emang ya kesulitan ya, zaman dulu itu kesulitan kalau buka YouTube itu, kuotanya masih yang smartphone unlimited modem itu ya, yang 100.000 sebulan. Dan kalau buat buka YouTube tuh super lelet banget. Untuk uploadnya tuh bisa seharian gitu. Nah di sini emang karena keterbatasan zaman dulu ya, itu pun udah berhasil ya. Ibaratnya satu video itu ya semuanya emang dari satu video itu ya, karena videonya ditaruh di sales letter. Dari satu video ini menghasilkan ribuan dolar gitu. Nah, ini salah satu kayak balas dendam yang positif ya, balas dendam yang bangkit gitu. Jadi dendam ini ya energi ya, tapi harus dialirin ke jalur yang tepat. Yang namanya apa sih, kalau kayak tinju ya, pertama kalah gitu ya, kita dendam ya, gimana caranya balas dendam, pengen menang. Tapi ini dialirinnya ke energi yang tepat gitu, lewat pertandingan resmi, nggak cuma kalah terus ya, maksudnya berantem jalanan kalah terus balas dendam, nanti ujung-ujungnya kriminal kalau kayak gitu. Nah kalau lo balas dendam ke algoritma ya, pakai konten random, yang lo dapet cuma lelah ya, lelah kedua. Bikin kontennya lelah pertama dan randomnya lelah kedua. Jadi gimana ya, kalau balas dendam pakai sistem ini tuh bakal semangat baru ya, arahnya jelas, cuannya pelan-pelan stabil, rasa puas, nggak kejebak sama ya hype ya, yang viral-viral, yang digembor-gemborkan, yang lagi apa sih, nasihat rata-rata lah gitu. Nah di sini masalah konten random ini bukan berarti kontennya tuh benar-benar apa ya, benar-benar random gitu. Di sini konten randomnya ini tetap berpusat sama kitanya gitu. Jadi bukan konten yang kadang gosipin artis tiba-tiba tanaman, nah itu benar-benar random. Cuma di sini randomnya ini tetap personal branding. Jadi apapun yang kita lakuin
Ya, ini benar-benar kita lagi ngelakuin yang itu, entah itu lagi kita travel, jalan-jalan, kita lagi jalan-jalan ini, tapi tetap konten gitu, arahin ke arah seperti itu. Kita lagi belanja ya, tapi kita tetap konten seperti itu ya. Kalau mau nggak harus ngerekam lagi belanjanya, tapi kita cerita aja udah cukup gitu. Ini langkah balas dendam yang produktif ya. Dikasih 5 ya. Pertama, pulihkan fokus, bukan fit. Penting fokus dulu ya. Lo nggak harus upload tiap hari, tapi lo harus tahu tujuan lo bikin konten apa. Ini emang kayak apa ya, kadang orang tuh aduh gua harus upload mulu biar konsisten. Bener gitu, cuma tujuannya nih apa nih. Nah, riset dulu siapa audiensnya, apa yang mereka butuhin, konten lo bantu apa. Di sini kalau Sirtiman ya audiensnya orang-orang yang pengen cari duit dari digital marketing ya. Terus ya orang yang upgrade diri ya, benar-benar pengen keluar dari zona nyaman, tapi dia ya, mungkin belum tahu caranya. Apa yang mereka butuhin ya? Butuhin itu kayak kayak formula bisnis atau sistem seperti itu, ada rencana kerja. Sebenarnya nggak hype ya, ini sebenarnya biasa aja. Cuma apa yang udah kita kayak tadi dapat sistem, kita modif sendiri atau gimana caranya, terus ya, kalau berhasil baru kita share gitu. Konten lo bantu apa ya, bantu gimana caranya orang ini bisa cari duit online, upgrade diri, dan bisa sharing ke sesama gitu. Nomor 2, temukan niche yang sesuai karakter ya. Ini ya, jangan maksain jadi motivator kalau lo introvert, jadinya kan aneh gitu. Sebenarnya belajar boleh, Sirtiman orang yang introvert ya. Cuma ya kalau udah enjoy ya gas aja gitu. Yang penting enjoy. Mungkin orang lihat aneh, tapi bikin seakan-akan unik gitu. Jangan ikutan gaya ya. Kalau lo nggak suka, jangan ikut-ikut gaya orang gitu. Nanti ya jadinya ya kayak apa ya, kayak bukan yang sebenarnya, kayak punya avatar palsu atau topeng palsu gitu. Jati diri jadi ketutup. Jadinya kita ya bukan diri kita yang sebenarnya, banyak batasannya. Kebanyakan orang kayak mau live ini dulu apa sih, itulah pakai atribut dulu, jadinya repot, jadi apa sih, ribet gitu. Kalau live aja gini ya gini, bikin video kayak Sirtiman ya gini gitu, nggak usah pakai wig, nggak usah pakai apalah gitu. Cara ini yang lu bisa jalanin lama, plus ada peluang cuannya. Ini orang-orang beda-beda, skillnya beda-beda. Jadi di sini emang Sirtiman nggak bisa apa ya, harus ini gitu, nggak bisa maksain. Makanya di sini yang penting ada cuannya. Misalnya masak, gimana cari cuannya. Misalnya mancing, gimana cari cuannya. Mancing tuh nggak harus cari dapat ikan terus jadi duit. Kalau nggak dapat, nggak dapat duit. Mancing tuh ya sharing pengalaman mancing, ya tips-tips mancing, itu aja dapat duit. Contohnya hobi kayak tadi, edukasi, review alat pancing, tips, tutorial, skill, storytelling, desain, nulis atau bisnis. Di sini ya kalau kita misalnya lagi nulis atau desain, kita cerita gitu. Kenapa sih kita gambarnya ke sini? Kenapa kita nih pengen bikin bentuk yang kayak gini gitu. Ceritain aja, jadi nggak cuma gambar tapi ada ceritanya. Sama kayak produk ya, nggak cuma produk tapi ada ceritanya, cerita di balik layar, cerita sebelum launching hampir nggak jadi ya gimana bikin greget gitu. Game plus monetasi ya, streaming TikTok, toko affiliate. Yang mulai jadi gamer bisa live streaming, bisa TikTok ya, TikTok shop, TikTok affiliate, itu bisa. Yang penting semangat, dan juga bisa produk digital ya. Kalau bisa semuanya diarahin ke produk digital. Kenapa? Karena produk digital ini ya bisa pasti income ya, aset yang bikinnya cuma sekali tapi bisa orang beli berkali-kali ya, multiple income. Yang ketiga, bangun value.
bukan cuma konten yang gimmick ya kayak gini, bukan sekedar membuat konten ya, ini harus kasih solusi ya, memberi solusi, bikin satu ya kayak seri solusi kecil ya, kayak mini ebook gratis, video pendek edukasi, checklist tools, link ke komunitas, produk digital yang gampang, simple gitu, yang ringan ya, semua itu nanti bisa lo masukin ke sistem Tokly, TikTok, LYNK. Nanti silahkan ditanya lebih kalau masih bingung apa itu Tokly. Sebenarnya udah bikin video di channel ini, bisa di search aja ya. Keempat, bikin sistem Tokly ya. Nah ini bikin sistem Tokly-nya nih. Tokly itu bukan sekedar nempelin link di bio profil sosmed ya kayak TikTok, YouTube atau IG. Itu ATM kecil loh ya. Jadi kayak semacam portal cuan, portal rezeki ya. Jadi yang pertama ini ya bikin ininya kayak produk digitalnya, boleh dibilang ebook atau template atau video kursus, atau lagi podcast direkam, gimana caranya deh. Yang kedua, produk mini atau afiliasinya. Produk mini bisa afiliasi atau bisa produk sendiri gitu. Yang pertama ini yang gratisan, yang kedua ini produk sendiri atau afiliasi. Sebenarnya itu udah bisa gitu. Cuma disarankan sih produk sendiri lah, biar orang ini apa ya, kayak yakin gitu. Kalau produk afiliasi ini orang tuh jadi aduh, gue tadinya udah percaya tapi kok ternyata yang dijual produk orang gitu. Link ketiga, komunitas WA atau Telegram. Nah, di sini kalau gaming ya bisa Discord ya. Yang jelas gimana caranya kita membangun komunitas bisnis yang sukses di masa depan ini ya. Tergantung komunitas ya, kayak misalnya dibutuhin komunitas tuh kayak saling support. Kalau kita bikin konten share di komunitasnya atau di grup WA, mereka bakal support. Ini kebantu juga gitu. Kalau kita lagi live atau lagi bikin video pendek, itu kan kebantu view-nya seperti itu. Meskipun nggak harus ngandalin jadi viral, nggak usah dipaksa mereka nge-like atau ya pokoknya komen, nggak usah dipaksa lah, seikhlasnya aja. Yang penting kitanya kasih sesuatu yang produktif, merekanya kalau suka ya dia like, kalau enggak ya apa, bikin video yang lain lagi yang lebih bagus. Terus yang keempat ini portofolio atau konsultasi ya. Biasanya kalau kita udah pernah ngelakuin sesuatu, kita udah bikin misalnya ebook, kita bisa mentor gitu. Kita bisa mentoring ya, kita udah bisa bantu teman yang tadinya susah kita bantu, ya udah kita bisa mentor gitu. Dulu ada teman susah gue bantu, kalau lo mau gue bantu juga ya udah tuh, tawarin pokoknya jasa konsultasi atau mentoring. Yang kelima adalah join produk premium ya, di sini high ticket istilahnya. Gimana caranya kita dapat duit gitu. Kalau nggak dapat duit ya buang-buang waktu juga, dapat receh doang ya nggak sepadan gitu. Kita kontennya udah kualitas tapi dapatnya receh. Ya kita harus punya penawaran yang bagus. Yang kelima, bagian konten sama dengan magnet ya, bukan mesin ya, pokoknya kayak mesin game kayak gitu. Nah di sini konten ini magnet ya, berhenti berharap konten viral, mulai bikin yang nunjukin skill atau cerita lo. Pokoknya skill sama cerita. Skillnya apa, misalnya menjahit ceritanya gimana, suka jahit gimana, terus jahitan yang bagus yang lo pengen kayak gimana, pokoknya ceritakan, ngasih value yang bisa langsung dipraktekin. Nah sebenarnya ini yang bagus yang langsung bisa dipraktekin. Kalau masak ya masak, kalau jangan kebanyakan teori, orang akan susah untuk percaya kalau kebanyakan teori, ngomong doang, cuma mainin konten, teksnya bagus, terus efek-efeknya bagus. Ini orang butuh skill apa gitu. Jadi harus paham nilai di sosmed sekarang, nggak harus ngelihat berdasarkan tampang. Kalau dia skillnya apa, kalau dia bagus, tangannya lagi gerak, jadinya lagi ngelakuin sesuatu, kalau dia bisa senam ya, dia gerak badannya, itu bagus. Ada call to action jelas ke sistem Tokly ya. Jelas kalau nawarin produk kita harus punya call to action.
beli sekarang atau pencet di sini, atau pokoknya gimana caranya orang tuh biar yang tadinya baca jadi ngelakuin sesuatu, entah itu beli atau mencet atau ya pokoknya dibikin mereka ini beraksi, bukan sekedar ngasih hiburan tapi mengarahkan ke tindakan. Oke, jadi ada quote-nya ya, lo nggak harus viral, lo harus cuma bisa jadi solusi buat 100 orang yang loyal, dan itu udah cukup buat hidup nyaman dan tenang ya. Jadi gitu, kalau kita jual produk high ticket 100 orang aja sebenarnya ya bisa lah, nggak harus jutaan orang, ribuan orang, cukup bikin ya. Bedanya gitu, kalau cuma viral-viralan kita cuma bikin konten buat ditonton. Kalau di sini bikin konten bikin kita ini ya cuan gitu loh. Jadi misinya nih ubah balas dendam jadi blueprint. Nah ini ya, kalau kita udah misalnya istilahnya nyoba udah gagal dan kita nyoba lagi ke sistem, kalau berhasil ini jadi blueprint yang bagus, ini jadi produk digital yang bagus gitu. Ubah emosi jadi sistemnya, emosi ya begini kita marah, begitu kita marah gagal marah gitu, gimana caranya biar nggak marah, gimana caranya sistemnya dibagusin biar nggak marah. Ubah konten lo dari sekedar view jadi ladang cuan yang bertahan gitu. Ladang cuan yang harus bertahan ya, menghasilkan panen terus ya. Salah satunya kayak produk digital atau konten yang bermanfaat ya. Orang akan terbantu, yang terbantu bakal support terus. Juga produk digital, produknya dibeli berulang-ulang sama banyak orang, bikinnya sekali dibelinya sampai 2 tahun 3 tahun ke belakang ke depan itu berkali-kali. Oke, jadi itu guys, di bab selanjutnya gue bakal bawa lo ke sistem jalan ninja kreator nyata ya. Di sini emang isinya 3 teknik monetasi ya. Real tanpa harus viral dan tanpa ngemis endorse. Dan kalau lo gas lagi, kita bisa sisipin contoh ya, template sistem Tokly, studi kasus kreator kecil yang cuan dari konten santai, nggak perlu capek-capek gitu. Breakdown strategi konten yang mengarin ke income, bukan ke kelelahan lagi. Oke, jadi kalau jasa konten ini bermanfaat, jangan lupa guys jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.